Oke, selamat datang anak-anak di lingkungan SMP Don Bosco 1 untuk tahun ajaran 2020-2021 dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau kita sebut dengan MPLS yang kita lakukan secara daring ataupun online. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Pak Pakat Tinambunan mengampu mata pelajaran informatika sekaligus pembina OSIS untuk tahun ajaran 2020-2021. Oke, pada materi ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang OSIS di lingkungan sekolah SMP Don Bosco 1. Keorganisasian OSIS dan perkenalan OSIS. Di sini Bapak hanya menjelaskan sedikit tentang keorganisasian OSIS di lingkungan sekolah kita. Dan untuk perkenalan OSIS nanti akan ada sesi tersendiri sehingga kalian adik-adik kelasnya bisa nanti mengenal kakak-kakak kelas pembina OSIS yang ada untuk tahun ajaran 2020-2021. Oke, nanti akan ada sesi tersendiri dari pengurus OSIS untuk memperkenalkan visi dan apa yang mereka kerjakan, bagaimana OSIS. Nanti mereka akan bisa cerita sendiri. Oke, di sini yang kita bahas sedikit tentang pengertian OSIS, fungsi OSIS, tujuan OSIS, tugas OSIS itu sendiri. OSIS. OSIS singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Siswa intrasekolah. OSIS ini ada di tingkat SMP dan SMA. Mungkin waktu kamu di SD belum ada yang namanya OSIS. OSIS ini merupakan sebuah organisasi yang menjadi wadah berkumpulnya para siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu, ya. Tentunya organisasi ini dibuat dalam sebuah susunan kepanitiaan. Fungsi OSIS. Mengapa harus ada OSIS di sekolah? OSIS merupakan sebuah wadah yang memfasilitasi para siswa untuk bekerja sesuai tugasnya masing-masing demi kepentingan sekolah dan seluruh siswa. OSIS juga sebagai pendorong berkembangnya kemampuan dan kreativitas siswa. OSIS juga berfungsi sebagai pencegah munculnya pengaruh negatif pada siswa. Tujuan OSIS. Apa sebenarnya tujuan OSIS? Yaitu memfasilitasi para siswa untuk menyalurkan aspirasi, mengekspresikan kreativitas, dan berkontribusi untuk hal-hal yang positif. Memaksimalkan potensi siswa sehingga bisa meraih prestasi yang membanggakan diri dan juga sekolah. Melatih keterampilan siswa dalam bersosialisasi dan berorganisasi. Oke, memfasilitasi para siswa untuk menyalurkan aspirasinya. Maksudnya, di sini di sekolah kita itu ada yang namanya ekstrakurikuler. Jadi bagi anak-anak nanti ya bisa menyalurkan aspirasinya untuk mengikuti ya ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita.
cukup banyak ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Ada basket, voli, futsal, paskibra, science club, yaitu math club, English club, ada animasi, paduan suara, fotografi, dan yang lainnya masih ada. Jadi anak-anak nanti bisa memilih ya masuk ke ekstrakurikuler tersebut ya sesuai dengan bakat dan minat anak-anak. Tugas OSIS. Tugas apa sebenarnya yang harus dijalankan oleh OSIS? Yakni mengendalikan aktivitas siswa sehingga lebih terarah dan lebih positif. Kepengurusan OSIS memiliki tugas masing-masing yang spesifik sesuai dengan jabatan yang dibagikan dan harus dijalankan. Pembina bertugas untuk mengawasi jalannya kepengurusan OSIS. Itulah beberapa ya materi yang bisa Bapak sampaikan ya, itu seputar OSIS, yaitu fungsi OSIS, tujuan OSIS ya, tugas OSIS yang ada di sekolah SMP Don Bosco 1. Bapak akan lanjutkan seputar kepramukaan dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa itu pramuka? Kata pramuka terdiri dari praja muda karana, yaitu orang muda yang suka berkarya. Anggota gerakan pramuka itu dikelompokkan menjadi yaitu pramuka siaga itu 7 sampai 10 tahun, pramuka penggalang 11 sampai 15 tahun, pramuka penegak 16 sampai 20 tahun, pramuka pendegah 21 sampai 25 tahun. Kepramukaan yaitu proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka. Kepramukaan adalah sebuah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Gerakan pramuka bertujuan juga untuk membentuk setiap pramuka menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, yaitu setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna
yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Gerakan Pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri pribadi. 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui pengamalan kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah antara putra dan putri. Itulah sedikit informasi seputar OSIS dan kepramukaan yang ada di SMP Don Bosco 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih.